Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahu. Bapak-bapak dadaraman sadayana Pak. Alhamdulillah mugia lahir sinarang batin sadayana sahat di bumi oge nuju dina kayang dararaman. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan menjadi wasilah bersilatul ilmi dan ke depan menjadi silatul amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat kalimat yang disampaikan Nabi, salah satu di antara bentuk untuk menggugurkan dosa adalah asbagul wudu fil waktil makari. Menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang kita tidak suka. Sama halnya seperti Pak, kalau kita sholat dalam keadaan haream, itu adalah sebaik-baik dalam ibadah kita. Angkat Pak ke masjid dalam keadaan hujan, itu adalah asbag, menjadi sesempurna-sempurnanya. Biasa nama halodo, gararing, Pak teleur, nah tantangannya adalah menjadi bagian fil makari dalam sesuatu yang tidak kita inginkan. Wudu Pak paling hoream tabu sabaraha Pak? Subuh Pak. Maka itu menjadi balasan amal terbaik dan menjadi penggugur dosa di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan sama-sama tentang sumber masalah itu adalah dari dosa-dosa kita. Namun kita perlu pengakuan dalam diri kita sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Kita semua Pak punya dosa? Sedikit atau banyak Pak? Banyak atau banyak sekali Pak? Maka dengan tema itu jantan dibahas apa? Upami nyebatkeun tegaru dosa atesan abdi gitu. Hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk yang menjadi mulia di hadapan Allah adalah pengakuan dosa seorang hamba kepada Allah. Bukankah dahulu iblis dan Nabi Adam alaihissalam di tempat yang sama? Tetapi yang membedakan adalah pengakuan Nabi Adam alaihissalam tentang perkara dosa-dosa yang dilakukannya, sedangkan iblis beliau tidak mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Alhamdulillah sanadinten ieu mah dosa teh kita sakedik. Eta teh dosa agung eta teh. Kita mengakui alhamdulillah saya tahun ini dosa itu tidak terlalu banyak, tetapi dosa yang banyak. Sehingga pengakuan itu menjadi momentum yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana jika ada seorang yang dia melaksanakan dosa, kemudian taubat kembali, tapi melakukan dosa lagi? Dulu guru saya pernah menyampaikan, bade angkat Pak ke uleman pangaosan naik angge mobil. Menuju kayan hujan sapotos kieu. Di perjalanan ke pasupirnya bilang, cenah kumaha aya teh orang kumbah heula we mobil teh isin ke tempat di lokasi dugi di lokasi dalam keadaan kotor. Saur supirna nyebatkeun, Pak Kiai cenah angke ge kotor deui, teh kedah diwasuh gitu. Oh gitu mah enggak. Satu waktu di perjalanan sindang heula Pak ke rumah makan. Pak Kiai na tuang we nyalira kitu. Terus nawisan ka pasupirna. Pas supir teh Pak Kiai, nah atuh nawisan tuang ka abdi. Cenah tuang gengke ge lapar deui gitu. Sehingga sama dengan orang-orang yang bertaubat Pak.
Cenah teu kudu tobat engke ke dosa deui. Tidak, paling tidak ada ikhtiar seorang hamba untuk kembali kepada Allah. Nabi kita sampaikan, ikmalu, tugas kita adalah beramal. Tugas kita adalah berikhtiar, memohon ampun kepada Allah. Allah lah yang akan mengantarkan jalan-jalan kita. Orang-orang yang mengakui akan dosa-dosanya di hadapan Allah, dialah orang yang mulia. Baju serapi apapun disimpan di dalam lemari, tidak pernah dipakai, pasti ada noda debu-debu yang sedikit, Pak. Maka inilah gambaran kita. Kita pun didiamkan diri kita, pasti akan terdapat dosa-dosa dalam diri kita. Maka para ulama salaf terdahulu menyampaikan, akibat dari dosa itu akan saya temui, kata beliau, satu, pada keluarga saya, yang kedua, pada kendaraan yang saya naiki, yang ketiga, pada kondisi sekitar saya. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, dia temukan kulawargana rarudet, ditemukan kendaraan berada di anggorusuh tejo bitu, ditemukan kondisi lingkungannya tidak mendukung kepada dirinya, maka bagi orang-orang yang sadar, itu adalah bentuk bagian dari efek dari dosa yang dilakukannya. Bujang-bujang dosa teh Pak engke ditinggalkan di akhirat, di dunia wae eta teh tos ditampakkeun. Jangan sampai banyak penyesalan-penyesalan setelah pengakuan dosa. Jadi kalimat hanjakal itu perlu, tetapi jangan sampai kalimat hanjakal diniatkan untuk berbuat kembali. Seperti kalimat yang tadi, kita bertaubat, bagaimana jika nanti kita berbuat dosa lagi? Taubat lagi. Asal jangan sampai ketika bertaubat seorang hamba berniat untuk berbuat dosa kembali. Cenah Allah Maha Pengampun, kewe ngadamel dosa deui. Allah Maha Pengampun, tapi usia kita belum tentu sampai kepada ampunan Allah. Kepala kita ini diisi berbagai pemikiran dalam diri kita. Di antaranya Allah memberikan sepertiga porsi pikiran inilah untuk memikirkan bagian dosa-dosa kita. Bagian dosa yang harus kita taubati di hadapan Allah. Kalimat pengakuan dari Nabi Adam alaihissalam menyampaikan bahwa perbuatan dosa itu zalam anfusana. Dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 menyampaikan, apapun yang ada pada diri kita, kejahatan apapun, kejelekan apapun yang hampir pada diri kita, itu adalah bekas-bekas perbuatan kita. Sedangkan kebaikan-kebaikan itu faminallah, itu dari Allah. Jika ditemukan berbagai banyak masalah dalam kehidupan kita, kita perlu mengingat ini bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sederhana saja Pak. Antara gemuruh pukul 4 di rumah kita dan gemuruh pukul 7 di rumah kita itu berbeda Pak. Gemuruh pukul 4 itu rumah kita dalam keadaan sepi. Di luaran sana dalam keadaan sepi. Ketika azan berkumandang, seorang keluarga melaksanakan sholat, sementara membiarkan keluarga yang lain tertidur pulas dengan alasan karunya. Sementara begitu pukul 7 tiba, maka seluruh keluarga dibangunkan. Sekolah, bekerja. Seakan-akan gemuruh pukul 4 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan gemuruh pukul 7, Pak. Yang sekolah dibangunkan dengan paksa, sekolah kesiangan. Yang bekerja dibangunkan supaya bekerja. Kenapa tidak dilakukan hal itu pada saat gemuruh pukul 4 saat azan subuh berkumandang? Padahal Allah sampaikan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan kita salat itu sudah benar, tetapi kalau membiarkan kondisi keluarga yang lain dalam keadaan tertidur pulas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi menyampaikan itu bagian kelalaian dari tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Dan itu bisa menjadi bagian sumber masalah yang terdapat dalam dosa kita mengabaikan hal itu. Seperti sederhana eta teh. Da salat abdi oge. Tetapi membiarkan kondisi keluarga yang lain dibiarkan bisa jadi menjadi bagian sumber yang mengundang kepada masalah yang hadir dalam diri kita. Apalagi hari ini pada kondisi yang sudah ditemukan, dosa itu telah ditemukan di mana-mana. Jalmi keluar bumi atau napi di bumi, ninggalan HP,
sok aya nu ngalangkung, nah eta mah nu geulis yang terbuka auratnya dan itu terlihat, Pak. Maka dosa-dosa itu kata Nabi akan dibersihkan dengan asbagul wudu, dengan disempurnakannya wudu, Pak. Dosa-dosa yang nampak seperti tidak sengaja begitu. Tetapi kalau dilihat kesengaja tapi ditahan 2 menit, itu mah sanes kesengaja, Pak. Tahan kieu pasana pandangan pertama mah itu mah bonus, tapi ditahan 2 menit itu menjadi bagian dosa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu menjadikan dalam surat Al-Mutaffifin kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Setiap kali orang berbuat dosa, Allah tanamkan satu roin dalam hatinya. Satu roin itu adalah nakta sauda, satu titik hitam yang Allah berikan kepada pelaku dosa. Satu titik berbuat dosa lagi, satu titik lagi berbuat dosa lagi, satu titik lagi. Sehingga Nabi kita sampaikan, iyyakum wa muhaqqaratid dzunub. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah terhadap pengumpulan dosa. Diibaratkan oleh Nabi itu, orang yang mengumpulkan dosa ibarat dia sedang mengumpulkan ranting-ranting yang kering di bawah pohon. Dia buat satu dosa, dia masukkan satu ranting, masukkan lagi sampai ranting itu telah membesar. Ketika telah ranting itu menggunung, maka tinggal dimasukkan api sehingga membakar kepada seluruh yang ada di sana. Nah, dosa-dosa yang dilakukan perlahan akan menghancurkan pada kualitas diri kita. Bahkan setingkat Imam Syafi'i menyampaikan, syakautu ila waqi'in su'ahifdi. Beliau mengadukan kepada gurunya, kepada Imam Waqi, bahwa wahai guru, kenapa saya rasa hese ngapalkeun teh? Terasa sulit dalam menghafal. Kemudian Imam Waqi menyampaikan farsyadani ila tarkil ma'asi, bahwa nasihat beliau adalah tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah kemaksiatan. Ternyata Imam Syafi'i itu, Pak, sebelum pengaduan kepada Imam Waqi, beliau itu melihat betis seorang perempuan yang tersingkap, hanya betisnya saja. Tetapi itu menjadikan su'ahifdi, menjadikan sulit dalam menghafal, sehingga dapat kita simpulkan dosa-dosa yang kita lakukan berpengaruh kepada kehidupan kita. Sehingga pantas ketika Sa'labah, bukan Sa'labah yang dalam keadaan pelit, Pak, tapi Sa'labah sahabat Nabi yang dia diberikan perintah oleh Nabi untuk berangkat ke satu kota dan dengan niat mempercepat perjalanan, beliau itu tidak lewat jalan depan, tetapi beliau lewat jalan ke belakang, Pak. Jalan kampung kalau di kita. Ketika beliau lihat, tak sengaja terlihat orang-orang yang sedang mandi, seorang perempuan yang sedang mandi. Tersingkaplah auratnya dan terlihat oleh beliau. Begitu sampai di tempat yang ditujukan oleh Rasul, beliau melaksanakan tugas Nabi. Tetapi ketika akan kembali pulang kepada Nabi, menyampaikan berita kepada Nabi tentang tugasnya, beliau terasa dalam hatinya itu, ya Allah, saya takut ketika saya melaporkan kejadian ini kepada Nabi, turun ayat kepada Nabi tentang perbuatan saya tadi. Tentang perbuatan saya melihat aurat seorang perempuan. Padahal itu dalam keadaan tidak sengaja, Pak. Maka disuruhlah sahabat yang lain oleh Nabi untuk mencari kemana sebutkan Sa'labah ini. Begitu dicari, dalam keadaan sakit yang sangat menggigil, panas, mengingat tentang dosa-dosa itu, Pak. Sampai sakit mengingat dosa yang dilakukannya, padahal tidak sengaja. Coba dugin kaki itu, Pak, teka aja eta teh. Tetapi menjadikan dirinya gundah, menjadikan dirinya sakit sampai masuk ke dalam pikirannya. Maka dibawa pulanglah dalam keadaan sakit, dalam keadaan panas. Maka Nabi menghampiri ke rumahnya sampai-sampai Nabi menidurkan kepalanya di atas paha Nabi. Ketika itu kemudian beliau meninggal dunia, Pak. Namun sebelum meninggal dunia, beliau bercerita kepada orang-orang kampungnya bahwa kenapa beliau tidak pulang kepada Nabi, karena khawatir dosa itu mengundang kepada turunnya wahyu Allah tentang dirinya. Begitu meninggal dunia, maka Nabi itu ketika memandikan, ketika menyolatkan dalam keadaan saurusuna mah seleket, Pak. Bahasa Indonesia teh naonnya seleket teh. Jadi merasa ya banyak orang, seakan banyak orang.
Dia masuk menyelinap begitu, padahal dalam keadaan seperti ini lega gitu. Tapi Nabi terasa ini penuh. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa sejak memandikan jenazah beliau, sedang menyolatkan, memakamkan, engkau terlihat seakan dunia ini sangat hurin, sahurin we. Nabi menyampaikan bahwa jikalau engkau melihat betapa banyak ribuan malaikat ikut mengurusi jenazahnya, begitu banyak ribuan malaikat ikut menyolatkan jenazahnya, begitu banyak malaikat menghadiri proses pemakamannya. Karena kemuliaan orang ini hanya karena satu dosa yang dilakukan tidak sengaja, tetapi menjadi kegundahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Orang-orang yang Allah berikan kesempatan seperti ini, maka Nabi kita mengkelompokkan tipe-tipe orang berbuat dosa itu. Yang pertama adalah orang yang berbuat dosa, dia sadar itu adalah dosa yang dilakukannya dan dia selalu mengingatnya. Bahkan ketika sesuatu terjadi kepada dirinya, beliau menyampaikan, ya Allah, jangan-jangan ini adalah balasan dari dosa saya yang kemarin. Maka orang seperti ini akan dimudahkan jalan taubatnya oleh Allah. Karena kemarin-kemarin syahwatnya sedang digoda oleh setan. Tetapi dalam hatinya mengakui betul bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang melakukan dosa seperti lalat di depan hidungnya. Nampak biasa saja. Bahkan dia menyampaikan dalam hatinya, orang lain pun berbuat dosa itu tidak apa-apa. Orang lain pun biasa melakukan itu tidak apa-apa. Orang lain pun biasa melakukan dosa ini, tapi tidak ada efek apa-apa kepada dirinya. Maka saya pun melakukan itu. Jantan Pak ninggal misalnya semidamal dosa eta, tapi tidak terjadi apa-apa kepada dirinya, maka dicontohlah dosa itu. Ada tenanawan itu ge ngadamal dosa anggar we harta nama seueur, itu ge pendamelan nama dosa, tapi gini hidupna tenang. Abdi ge biasa we ngadamal dosa ieu. Nah, itu adalah layaknya orang-orang menganggap dosa seperti lalat di depan hidung. Dikitukeun biasa aya deui, Pak. Dikitukeun aya deui. Orang yang seperti ini akan sulit jalan menemukan jalan untuk taubatnya ke hadapan Allah. Yang ketiga, tipe orang yang ketiga yang berbuat dosa adalah orang yang Nabi sampaikan adalah al-mujahirun. Kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Kata Nabi, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahirun. Mujahirun itu adalah orang yang di malam harinya dia berbuat dosa, tetapi di pagi harinya dia menceritakan dosa-dosa itu kepada orang lain. Allah telah menutup aib-aib dosanya, tetapi dia membuka dosa-dosanya dengan sendirinya, Pak. Maka berhati-hatilah bagi orang yang menceritakan di masa lalunya, Pak. Ketika Allah sudah tutup, sudah. Abdi teh payun maki, abdi mati payun maki. Maka ada kisah, Pak. Ada cerita 3 orang. Yang satu cerita kepada 2 temannya itu bahwa saya dulu itu adalah seorang tukang judi. Saya banyak sekali berjudi dan banyak mendapatkan keuntungan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa saya ini tidak diceritakan oleh siapapun. Orang yang kedua bercerita kepada 2 teman yang lainnya. Dosa saya adalah minum khamar sejak dulu. Saya berharap kepada Allah supaya tidak ada orang yang bicarakan tentang dosa-dosa saya. Sayangnya, Pak, orang ketiga bercerita bahwa teman-teman dosa saya adalah ghibah. Dan saya tidak bisa berhenti sampai hari ini, Pak. Maka 2 orang tadi teh ngahulang, Pak. Anjeunna ngadoa supaya tidak diceritakan, tetapi orang ketiga punya dosa ghibah dan belum berhenti sampai hari ini. Jantan 2 eta teh tiasa dicarioskeun kanu sanes, Pak. Nah, sehingga maka ketika Allah telah menutup aib-aib masa lalu kita, tutuplah rapat-rapat. Sebagaimana kita jika mengetahui aib orang lain, kata Imam Hasan Al-Basri, jadilah kuburan terhadap aib-aib setiap hamba. Kuburan itu tidak akan pernah dibongkar kecuali ada syariat yang membolehkan. Aib seorang manusia tidak boleh dibongkar kecuali ada syariat yang memperbolehkan. Jantan pan orang ge teh gaduh aibnya, eta teh yang dibuka. Bisi urang teh kalebet jalmi anu al-mujahirun. Bahkan hari ini tingkat al-mujahirun, orang berbuat dosa telah nampak di hadapan kita, Pak.
Hadirnya media sosial, hadirnya internet, orang berbuat dosa teh live, orang berbuat dosa didokumentasikan, itu al-mujahirun. Al-mujahirun itu jahal yang nampak berbuat dosa, diperlihatkan kepada banyak orang. Bahkan yang Nabi khawatirkan adalah ketika itu menjadi dosa jariah kepada dirinya. Anjeunna matos ngantunkeun tapi video ayak ini foto berbuat dosa masih ada, itu menjadi ditiru oleh orang lain dan menjadi al-mujahirun. Allah telah menutup aib dosanya, kemudian dibuka oleh dirinya sendiri. Entah apa tujuan membuka aib-aib dosanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat dosa dengan tipe kedua dan dengan tipe ketiga. Dan kita yakin betul bahwa kita adalah orang yang pasti berbuat dosa. Paling tidak ada pengakuan dalam diri kita, sebagaimana Nabi Yunus dimasukkan oleh Allah itu ke dalam mulut ikan, Pak. Sanes dituang, mun dituang mah teh pasti aya. Tetapi Allah masukkan ke dalam perut ikan. Sebab apa? Sebab dosa yang dilakukannya. Karena beliau telah berlari sebelum Allah menyuruh untuk berlari. Telah pergi sebelum Allah menyuruh untuk pergi. Di kaum Ninawa beliau menyampaikan dakwah, belum ada perintah beres dakwah, tetapi beliau meninggalkan. Maka Allah takdirkan masuk ke dalam perut ikan, Pak. Tilu dinten dalam beberapa riwayat kemudian mendapatkan 3 kegelapan. Nabi Yunus, Pak, di pasien tuang naon tah dina lebet patuanganan apa? Ini perlu menjadi keyakinan bagi kita. Kalau Allah belum mentakdirkan seorang manusia meninggal, pasti Allah berikan rezeki kepada dirinya. Tilu dinten dina perut ikan dikawarkan itu jag-jag keneh, Pak. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Secara emutan mah, ieu Nabi Yunus teh tuang nanaonnya, oek dina lebet perut ikan, tapi ke Allah dijaga. Apalagi kita yang berikhtiar, yang hidup seperti ini, Allah pasti jamin rezeki kita. Jamin mah upami saet rezekina eta teh ngantunkeun, Pak. Selama Allah memberikan rezeki kepada kita, maka Allah berikan kesempatan umur kepada kita. Ketika Nabi Yunus itu masuk ke dalam perut ikan, yang Nabi Yunus akui itu adalah berkat daripada dosa yang dilakukannya menjadi masalah bagi dirinya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, sebab dosa yang dilakukannya, satu kesalahan dosa yang dilakukannya, kemudian menjadi masalah bagi dirinya. Padahal Nabi Adam itu telah mendapatkan spesial dari Allah. Dalam surah Al-Baqarah 35, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi tugas Nabi Adam apa? Uskun anta wa zaujukal jannah, untuk menikmati kehidupan di surga saat itu. Mangga nikmati kehidupan, silahkan nikmati kehidupan. Tetapi ada satu syarat, wala taqrabaha bisyajarah. Jangan mendekati satu dosa ini. Sebab beliau mendekati dosa, maka masalah datang dan timbul kepada dirinya. Nabi Yunus alaihissalam sami. Dia menikmati kehidupan, melaksanakan tugas, tetapi ketika berbuat dosa, maka sumber masalah itu datang kepada Nabi Yunus. Bagaimana solusinya? Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan, manusia itu masalahnya adalah satu, yaitu dosa, dan solusinya adalah satu, yaitu istighfar. Nabi kita setiap hari dalam satu riwayat 70 kali beristighfar satu hari. Dalam riwayat lain 100 kali beristighfar. Maka nuju kalimat nu viral mah geuning tanya, biar dosa terhapus, istighfar dulu 100, Pak. Unggal dinten teh 100 gitu. Dietang-etang. Urang aya, Pak, sadinten 100 gitu. Upami ngetang tiap istighfar 3 kali ba'da salat, yang wajib saja tidak sampai 100. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, beristighfarlah di tempat manapun selama Allah membolehkan, karena kita tidak pernah tahu istighfar mana yang Allah terima. Istighfar mana yang saat kita melantunkan, Allah sedang membuka pintu-pintu langitnya. Jantin dina motor istighfar gitu. Nuju ayeuna barang damal istighfar, karena kita tahu betul bahwa kita adalah orang yang banyak dengan kesalahan, banyak dengan dosa. Ketika masalah datang kepada diri kita sebab dosa, solusinya 3, Pak.
yang mana ini menjadi pengakuan dari Nabi Yunus. Pertama adalah la ilaha illa anta. Beberapa tafsir menyampaikan ini bukan doa Nabi Yunus, tetapi inilah pengakuan Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Upami nuju dipaparin masalah tina dosa, nu kahiji teh saur Nabi Yunus teh akui bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Jantan Allah teh nomor hiji, tong terakhir. Aya sapertos kieu. Cenah urang tetes ikhtiar samaksimal mungkin urang sangakeun we ka Allah. Terakhir Pak, Allahna. Kedah nama Allah lah nembe ikhtiar itu teh bentuk la ilaha illa anta. Ieu teh tos dipilari nu ical teh motor teh teu aya tos we aya nama urang ridokeun. Ridona teh ridho apa? Terakhir tos teu kapenat gitu. Jadi ridona teh ridho kapaksa eta teh. Tos diludungkeun teu kapenat. Tos lah diridokeun kedah nama ngawitan teh upami ieu rezekina euih deui upami teu aya ridho. Nah, kalimat la ilaha illa anta begitu mendapatkan masalah atas dosa tadi, emut langsung iya teh ti Allah. Nabi Yunus beliau tidak menjadikan stres dalam dirinya karena dia yakin betul la ilaha illa anta. Mendapatkan 3 kegelapan dalam perut ikan itu adalah bentuk la ilaha illa anta. Inilah sebab Allah memberikan kepada saya. Ibnu Aun pernah menyampaikan bahwa kegundahan saya hari ini, kesulitan saya hari ini adalah akibat dosa dari 40 tahun yang lalu saya. Jadi efek dosa itu bisa jadi tidak besoknya, bisa jadi tidak 2 minggu, tetapi pada waktu-waktu yang memang lama. Apakah dosa itu bisa berpengaruh Pak ke dalam tubuh kita? Jawabannya bisa iya, bisa tidak Pak. Tergantung kemuliaan diri kita. Itu cenah midamel wae dosa janten teu damangan wae cantang tos oge Pak. Nabi Ayub alaihissalam Allah berikan beliau soleh, beliau itu baik, seorang nabi, tetapi Allah berikan sakit. Apakah dari dosanya Pak? Tidak, tetapi bentuk ujian sabar kepada dirinya. Murang kalina ngarantunkeun sadayana adalah bentuk dari ujian sabar, bukan atas dasar dosa yang dilakukannya. Tetapi bisa jadi juga ketika seorang hamba sakit itu menjadi penggugur dosa, kafaratul dzunub. Bahkan ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, itu bisa jadi penggugur dosa bagi kita yang menunggunya. Sebab as-sabru fil intidhar adalah bagian sabar menunggu, termasuk adalah kafaratul dzunub, penggugur dari dosa. Janten ngengengkeun penggugur dosa teh sanes nu teu damang hungkul, tapi nu ngantosan nu teu damang ge kengeng asal sabar Pak gitu. Seringna Pak mengantosan nu teu damang sabar atau napi keheul Pak. Itu abdi teh kurang sabar kumaha? Nah, eta teh kurang. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita, tidak selamanya efek dosa itu kepada tubuh kita, tetapi bisa jadi juga untuk mengukur ini ujian atau ini balasan dosa adalah pada kondisi kita. Saya pernah sampaikan pada 2 kondisi. Kalaulah kondisi kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah, menuju getol ibadah teh, Allah menurunkan masalah kepada kita, kita menyampaikan inilah bentuk ujian dari Allah. Tapi upami nuju tebih ti Allah, gemar bermaksiat kepada Allah, lungsur masalah, eta mah bentuk siksaan yang Allah turunkan. Tah anu lepat mah tos menuju tebih sareng Allah, dongkap masalah ngadugikeun, ya Allah ditampi ieu ujian teh. Padahal teh eta teh bentuk siksaan dari Allah. Jami Pak urang mendak arep kawasannya di jalan teh 100.000 nyebatkeun, ieu teh rezeki anak soleh. Padahal orangnya satu acan ngaramal dosa Pak. Sanes. Maka ketika seorang manusia mendapatkan masalah dari dosa-dosanya, pertama adalah la ilaha illa anta. Akui dulu bahwa itu dari Allah sebab dosa-dosa kita. Dihenteu-henteu ge eta teh sebab dosa kita. Apapun yang datang kepada diri kita, keluarga kita, masalah apapun itu sumbernya dari dosa kita. Dan yang paling mengerikan, yang paling merugikan adalah ketika seorang hamba dihisab oleh Allah atas dosa-dosa yang tidak dilakukannya. Ada. Siapa dia? Dia adalah orang yang liyamizal khabith. Dia adalah orang yang berkata kepada orang lain, menunjukkan dosa kepada orang lain, atau membuat sebuah tulisan yang menjadikan orang lain berbuat dosa,
maka dia tidak berbuat dosa, tetapi orang lain mengamalkan, maka itu akan tampak di hadapan Allah, dia dihisab atas apa-apa yang dia tidak lakukan. Jangan sampai begitu datang masalah kita tidak menyampaikan la ilaha illa anta. Seluruh masalah yang datang kepada diri kita itu dari Allah, dan kita yakini adalah bentuk dari dosa-dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah Pak, Allah itu ditutup kene dosa teh rapat. Seorang orang tua dihargai oleh anaknya bukan karena dia hebat, tapi karena Allah menutup aib dosa-dosanya. Seorang guru dihormat, ditazimi oleh murid-muridnya bukan karena dia hebat, tapi karena Allah menutup aib-aib dosanya. Kita mendapatkan penghormatan dari siapapun bukan karena kita hebat, Pak. Kita dianggap soleh, kita dianggap baik bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih menutup aib-aib dosa kita. Maka la ilaha illa anta, akuilah bahwa itu adalah dari Allah, dan kita mengakui sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb kita. Allah itu terhadap orang yang bertaubat, beliau sangat bahagia. Allah sangat bahagia, melebihi bahagianya. Dalam hadis Nabi itu seperti orang yang kehilangan unta dan perbekalannya kemudian kembali lagi. Jangan kita menuju calik, nundutan Pak di bawah pohon, untanya disimpan dengan perbekalannya. Pas gugah teh aya ontana hilang. Selami jual dongkap deui onta teh. Beliau atoh deui ngadugikeun, alhamdulillah ya Allah, engkau sungguh hambaku dan aku adalah Rabb engkau. Eta teh tibalik kalimat teh Pak. Saking ku atohna, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Nah, Allah itu lebih berbahagia daripada orang itu jika menemukan orang yang bertaubat ke hadapan Allah. Maka saenggalna upami nembe karaos asa masalah kendaraan rarudet nya pada melan rarudet kulawargi jantan rarudet eta teh kedah la ilaha illa anta. Saenggalna uih deui ka Allah, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Kedua, solusi kedua yang ditawarkan oleh Nabi Yunus adalah subhanaka. Maha suci Allah, kita memuji Allah karena Allah tempat segala pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekengeng iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in. Kita ibadah kepada Allah tapi pas nyuhunkeun nah teh ka Allah. Kita ibadah kepada Allah, tetapi begitu kita meminta bukan kepada Allah. Jangan sampai subhanaka kita hilang karena kita tidak meminta kepada Allah. Subhanaka itu adalah bentuk penyucian kita kepada Allah, bentuk pujian kita kepada Allah. Dan yang layak dipuji mah mung Allah, Pak. Tapi orang itu sok hayang dipuji wae gitu. Manusia teh teu leupas sok hayang dipuji, Pak. Upami teu dipuji teh sok nyeri awak gitu, Pak. Melakukan satu amal teh hayang ada aya muji gitu. Mun teh ada asa nyeri awak gitu. Dan itulah penyakit kita, dan itulah dosa yang tidak terasa. Jangan sampai kita banyak merasa. Imam Syaukani menyampaikan banyak orang-orang yang terhindar dari dosa riba, banyak orang yang terhindar dari dosa khamr, banyak orang yang terhindar dari dosa zina, tetapi setan itu masuk ke dalam hatinya untuk menanamkan rasa ujub dalam diri. Lihat orang yang tidak sepaham dengan kita, itulah orang yang salah. Lihat majelis taklim yang bukan majelis taklim kita, itu orang yang salah. Maka kata Imam Syaukani, itulah bentuk dosa yang kita tidak terasa. Nah, subhanaka, kita memuji Allah, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, sampai-sampai kita merasa bahwa diri kita ini dijaga oleh Allah. Jalmi upami tos ngaraos dirina teh muji teras ka Allah, dirina moal duikeun kasangsara di hadapan Allah. Da Allah anu ngatur segala rupi. Begitu Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, tos da ieu mah Allah gitu. Nu masihanana. Upami Allah nu masihkeunana, nu bakal masihan solusi oge Allah deui. Sebab kita kenapa perlu solusi langit? Maka perbanyak mal istighfar, kata Nabi perbanyak istighfar. Istighfar terbaik adalah menjelang waktu subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar terbaik itu adalah istighfar orang-orang pada waktu sahurnya. Kami aina subuh teh tabu opatnya, tabu opat langkung 2. Gugah teh setengah opat teh. Upami aya kesempatan kanggo mulai heula bade 1 rakaat 2 rakaat bade witir hungkul. Perbanyak istighfar waktu-waktu eta mah.
seorang sayyidul istighfar di nawak setama untuk membersihkan dosa-dosa kita pada satu hari yang penuh tadi. Sehingga orang-orang yang istighfar itu akan dibukakan pintu-pintu dosa untuk bertaubat dan dibukakan pintu-pintu rizki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang banyak istighfar, Allah akan masukkan ke dalamnya pintu-pintu taubat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki kita, Pak. Jalmi upami masih kena sering ada mal dosa, rezekina katutup, Pak, Allah. Maka upami ayeuna urang tesok midamal dosa tapi rezeki teh aya wae, eta teh upami teu aya dosa teh rezeki teh langkung teu kitu, Pak. Nu katutup wae rezeki teh tos sakitu. Komon teu. Begitu kalimat subhanaka, kalimat yang ketiga, solusi ketiga adalah inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan bahwa saya adalah orang yang zalim, saya adalah orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah. Lantas kita temukan sumber masalah adalah dosa. Kalau ada permasalahan dalam hidup, itu sumbernya dosa. Tapi kumaha kenapa upami aya jalmi sok midamal dosa, tapi teu aya masalah. Dosa nama teras dilakukan tapi teu aya masalah. Maka hati-hati. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah, bara'atum minallah. Ketika Allah telah berlepas tangan terhadap hambanya, diantepkan, Pak. Midamal dosakeun dia. Rizkina tambihan we teras. Hartana tambihan teras. Kulawargina langkung harmonis, kulawargina langkung sararehat. Tetapi dia terus berbuat dosa dalam kesehariannya, maka berhati-hatilah bara'atum minallah. Maka ketika Allah membuat kita ada masalah dari dosa-dosa, paling tidak Pak Allah teh ngemutan ka urang teh gaduh dosa. Upami teu aya emutan ti Allah, tidak ada notifikasi dari Allah, kita teh berbuat dosa rajin, tetapi rezeki semakin banyak, maka hati-hatilah bara'atun minallah. Karena puncak dari hukuman adalah ketika seorang hamba tidak diakui oleh Allah dan tidak ditanya oleh Allah. Punten Pak, pang abot-abot najal minu ambek, upami teu ditaros, Pak. Di bumi ya Pak aya masalah teu ditaros Pak saminggon 2 minggon eta teh abot pisan menjalani hari-hari eta teh sami upami jalmi midamal dosa Allah teh teu ditaros teu dihukum, itulah sudah puncak dari kemarahan. Upami guru di sekolah kita murang kali itu meni soleh pisan dihukum wae tapi ngadamel di kalepatan deui sampai pada akhirnya kan we antepkeun surgurna teh. Puncak dari kemarahan adalah dibiarkan. Kalimat Allah adalah bara'atun minallah. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat, menjadi pribadi-pribadi yang dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa dibukakan pintu rezeki dengan taubat-taubat kita. Bapak sadayana mugi sing dararamangnya, sing sarehan, kulawargina barokah, rezekina barokah, pada malanana barokah, kulawargina solih tur solihah. Menuju tedamang jamaah orang sadayana akan api kulawargi mugi Allah maparin kesehatan deui ka aranjeunna. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih ada. Mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampunkan dosa-dosa seluruh yang hadir pada majelis ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.